Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai alasan kenapa USD dan juga AUD itu terlihat melemah di perdagangan saat ini. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya. Mata uang USD dari Amerika Serikat dan juga AUD dari Australia terlihat melemah di perdagangan hari ini. Dan bahkan USD itu sudah mulai melemah dari semalam. Nah, jadi pertama mari kita mulai membahas dari USD terlebih dahulu. Nah, USD sendiri itu melemah cukup tajam semalam karena adanya data lowongan pekerjaan JOLTS yang turun cukup tajam ke angka 8,827 juta dari data sebelumnya di angka 9,165 juta dan juga berada di bawah prediksi para analis di angka 9,465 juta. Data JOLTS ini menjadi salah satu data lowongan pekerjaan baru-baru ini yang menunjukkan keretakan tuh mulai terjadi di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Terutama setelah beberapa data pasar tenaga kerja terakhir itu menunjukkan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih terlihat kuat. Selain itu, adanya data keyakinan konsumen juga mengalami penurunan ke angka 106,1 dari angka sebelumnya di 114 dan juga turun dari prediksi analis di angka 116. Nah, kedua data ini yang turun dari data sebelumnya pun membuat para pelaku pasar meningkatkan peluang The Fed untuk melakukan jeda kenaikan di sisa 3 meeting FOMC-nya tahun ini. Itu bisa dikatakan naik cukup tinggi dari sebelum kedua data ini tuh dirilis malam. Sementara untuk mata uangnya AUD dari Australia, ia juga melemah karena adanya data inflasi atau data CPI-nya yang dirilis tadi pagi, yang ternyata turun dari data sebelumnya. Jadi CPI terbaru dari Australia itu turun ke angka 4,9% dari data sebelumnya di angka 5,4% dan juga berada di bawah prediksi para analis di angka 5,2%. Nah, angka 4,9% ini merupakan angka inflasi atau CPI terendahnya dalam 17 bulan terakhir ini. Level CPI ini pun membuat pelaku pasar sekarang memberi peluang 99,5% kalau RBA, Bank Sentralnya Australia, akan melakukan jeda kenaikan suku bunga di meeting berikutnya di bulan September. Namun kawan-kawan jangan lupa, kalau semua angka dan peluang dari para pelaku pasar ini itu dapat berubah sewaktu-waktu, terutama dengan data-data ekonomi yang belum dirilis, apalagi untuk USD yang masih akan ada banyak data ekonomi yang dirilis di minggu ini, seperti GDP nanti malam. Itulah bahas berita forex hari ini kawan-kawan. Kalau menurutmu, mengingat data JOLTS semalam dan keyakinan konsumen dari USD yang turun, apakah data GDP dan juga data lainnya seperti NFP di minggu ini untuk Amerika Serikat juga akan menunjukkan data yang turun atau kurang baik? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan-kawan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa dan waktu kawan cuan.